Kami sangat bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Tak henti-hentinya Engkau ingin membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Dan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menguasai kami semua. Engkau yang menguasai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkau juga yang menguasai setiap umat, gospel people yang hadir pada sore hari ini. Supaya hati dan pikiran kami dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan ini yang akan mengubahkan kami. Firman Tuhan ini yang akan mentransformasi hati dan hidup kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan pada HUT yang pertama, Post PI Gospel People, saya ingin memikirkan bersama dengan saudara satu tema yaitu iman yang berakar, kasih yang berdampak. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita kupas, kita dalami, yaitu di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Saya ayat yang ganjil. Saudara semua membaca ayat yang genap sampai di ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, pada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kami. Ayat 3, kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Mungkin juga di antara kamu sejak kamu dengarnya dan mengenal anugerah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Juga yang telah menyatakan kepada kami kasih. Keluarga besar Gospel People, selamat ulang tahun yang pertama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali saat kita merayakan hari ulang tahun, kita terjebak pada angka. Kita bangga karena sudah bertahan selama 365 hari. 1 tahun atau lebih tepatnya 371 hari. Namun saudara, izinkan saya bertanya kepada kita semua. Satu pertanyaan yang tajam bagi kita semua. Saudara, apa bedanya? Apa bedanya dunia ini? Apa bedanya keluarga Anda? Atau setidaknya apa bedanya lingkungan di sekitar Anda dengan Anda hadir, dengan Anda ada di sini di Post PI Gospel People selama 1 tahun terakhir? Saudara, ini sebuah pertanyaan reflektif buat kita, saudara. Apa yang terjadi setelah saya dan saudara, setelah setahun kita ada di rumah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, berfellowship satu dengan lain. Adakah sesuatu yang berbeda secara positif di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kita? Ataukah justru sebaliknya, saudara, 1 tahun kita berada di tempat ini, orang-orang yang ada di sekitar kita mengenal kita dengan sesuatu yang negatif? Saudara, dunia tempat kita tinggal sekarang ini adalah dunia yang haus, yang mencari minum di sumur yang kering. Orang-orang di sekitar kita sedang lelah dengan janji-janji yang palsu, bosan dengan agama yang hanya sekedar simbol, dan bingung saudara menentukan mana yang benar. Di tengah banjir informasi yang semuanya terasa paling benar. Semua mengatakan ini yang paling benar.
dan mengatakan ini kecap nomor 1, saudara. Kondisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jemaat yang ada di Kolose 2000 tahun yang lalu. Mereka adalah jemaat yang kecil, di kota yang mulai terlupakan, dikelilingi oleh berbagai tawaran filsafat, dikelilingi oleh tawaran gaya hidup yang menggoda, yang membuat mereka itu berkompromi dengan iman mereka. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ketika menulis surat ini bukan dengan nada mengasihani, bukan dengan nada kasihan melihat apa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Tapi saudara, nada dari Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Kolose adalah nada yang bersyukur. Nada yang muncul di dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose ini adalah nada yang kagum, saudara. Kenapa Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, dia kagum, dia sangat bersyukur. Karena dia melihat, saudara, meskipun jemaat yang ada di Kolose ini jemaat yang kecil, mereka kecil, saudara. Tetapi jemaat yang ada di Kolose ini adalah jemaat yang berakar. Meskipun jemaat ini kecil dan berada dalam sebuah tekanan yang luar biasa dengan filsafat tinggi pada zaman itu. Dengan gaya hidup kota yang ada pada waktu itu. Tetapi jemaat yang kecil, jemaat yang tertekan ini adalah jemaat yang berbuah. Dan itu dirasakan, dilihat oleh Rasul Paulus. Paulus tidak memuji gedung mereka, saudara. Paulus juga tidak memuji jumlah jemaat mereka. Tidak, saudara. Tetapi Paulus memuji apa? Iman mereka. Memuji apa? Kasih mereka. Memuji apa? Pengharapan mereka. Hari ini, saudara, di usia pertama ini, mari kita berhenti sejenak, saudara, dari keriuhan perayaan ini. Tapi kita juga ingin melihat supaya ada sesuatu yang esensi yang seharusnya ada di dalam makna perayaan ulang tahun yang pertama ini. Kenapa? Kita tidak ingin Postpay ini hanya sekedar ada dalam daftar organisasi gereja. Tidak, saudara. Yang kita inginkan apa, saudara? Yang kita inginkan adalah komunitas ini, gospel people, menjadi tempat di mana setiap orang yang datang menemukan akar yang kuat di tengah badai relativisme. Dan merasakan kasih yang mengubah hidup di tengah dunia yang semakin dingin. Dan mari kita membuka hati, kita melihat Kolose pasal 1, ayat 1 sampai dengan 8. Kita belajar bagaimana menjadi jemaat yang tidak hanya bertahan, tetapi jemaat yang benar-benar memberi dampak di lingkungannya, di tempat terkecilnya, di masyarakatnya, di dunianya pada waktu itu. Saudara, Paulus memulai suratnya dengan menegaskan identitas, ayat 1 dan ayat 2. Ia menyebut dirinya sebagai rasul. Oleh siapa? Bukan oleh manusia. Paulus bilang oleh kehendak Allah. Ini bukan soal jabatan, ini bukan soal gengsi, tetapi soal tugas dan juga soal kedaulatan Tuhan memilih Rasul Paulus menjadi rasulnya. Demikian pula saudara dengan kita di Postpay ini. Berdirinya komunitas kita bukanlah hasil rencana manusia belaka. Berdirinya Postpay Gospel People ini bukanlah hasil pemikiran manusia, bukan. Tetapi ini adalah berbicara tentang kehendak Allah. Ini berbicara tentang kedaulatan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Dan Paulus mau menyapa jemaat Kolose itu sebagai yang kudus dan percaya dalam Kristus. Saudara, jemaat ini jemaat kecil. Secara geografis mereka ada di Kolose. Kota yang kecil dan juga pada saat itu penafsir mengatakan kota ini mulai memudar kejayaannya. Kota ini dulu menjadi kota yang sangat baik. Sangat terkenal. Tetapi di zaman itu ketika Paulus menulisnya penafsir mengatakan kota ini mulai memudar kejayaannya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah pudarnya kejayaan kota ini. Secara spiritual Paulus menemukan ada satu jemaat kecil yang mereka ada di dalam Kristus. Saudara bayangkan saudara ada sebuah berlian. Saudara pernah lihat berlian? Saya pernah melihat berlian, saudara. Tapi tidak punya, saudara. Hanya melihat saja. Saudara, jika berlian itu diletakkan di dalam kotak sepatu yang usang, pertanyaan saya, apakah berlian itu berkurang nggak nilainya?
Tentu tidak, saudara. Kotak sepatunya mungkin sederhana, tapi isinya sangat berharga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya uang. Lihat dulu ada apa enggak? Oke, ada. Saya ada 50.000, saudara. 50.000. Anda mau uang ini? Mau? Mau ya? Geleman ya saudara ya. Saya lipat begini saudara. Saya lipat kecil-kecil. Pertanyaan saya, masih mau nggak saudara? Masih geleman ya. Sekarang uang ini saudara, saya kucuk-kucuk begini saudara. Gelem. Sekarang ini tak remah saudara. Tak gini saudara. Tak injak saudara. Gelem. Geleman ya. Tak ludahin saudara. Cuci saudara. Gelem. Saudara, ini saya pikir gambaran saudara. Jemaat yang ada di Kolose. Ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat yang kudus ini, jemaat yang percaya ini, mereka ada di dalam Tuhan. Saudara, identitasnya adalah belian surgawi. Identitasnya berharga. Saudara, maka jangan kita merasa bahwa kita menjadi Kristen kelas 2. Kita hanya meminjam gedung ini, kita numpang di gedung ini, kita belum punya fasilitas yang memadai. Tapi saya mengatakan bahwa kualitas kita ditentukan oleh siapa yang kita sembah. Amin, saudara. Kualitas kita tidak ditentukan oleh fasilitas. Kualitas kita tidak ditentukan oleh gedung yang kita punya. Kualitas kita tidak ditentukan oleh peralatan fasilitas yang masih seadanya ini. Beberapa pinjaman, saudara. Ya, ini beberapa pinjaman, saudara. Tapi pinjaman seumur hidup katanya. Ya, ada bapak-bapak. Udah pakai aja ini. Ya, ini kapan kembalinya? Ya, sampai Tuhan Yesus datang. Gitu. Ya, beberapa pinjaman, saudara. Tapi saya mengatakan bahwa kualitas kita tidak ditentukan oleh fasilitas. Kualitas tidak ditentukan oleh tempat di mana saudara duduk. Tapi kualitas kita adalah siapa yang bertahta, siapa yang tertinggi, siapa yang kita sembah di dalam komunitas ini. Ini yang pertama, saudara. Dan Paulus kemudian melanjutkan di dalam ayat 3-5. Oh, saudara, Paulus bersyukur. Dia bersyukur untuk apa? Dia bersyukur untuk 3 hal yang ada yang begitu nyata di dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Dia bersyukur untuk iman mereka. Dia bersyukur untuk kasih mereka. Dia bersyukur untuk pengharapan mereka. Iman yang berakar di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar persetujuan intelektual terhadap sesuatu. Tetapi iman itu berbicara tentang kepercayaan secara personal kepada siapa yang dia sembah. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jika mungkin kita berada di tempat kita bekerja atau di mana kita bergaul. Dan kemudian orang berkata kepada kita, Jackson, semua agama itu sama kok. Yang penting kan kita jadi orang baik. Oh saudara, jikalau iman kita tidak berakar, kita akan mengangguk dan seolah-olah kita toleran dengan perkataan ini. Tapi ketika kita mengerti tentang iman, berakar di dalam iman, kita mungkin akan berkata begini sudah dengan cara berbeda dengan sopan. Saya menghargai semua orang, tapi saya yakin hanya Yesus yang sanggup membereskan dosa-dosa saya. Yang lain mungkin bisa menenangkan, tetapi yang bisa membereskan dosa saya adalah di dalam Yesus. Ini iman yang berakar. Akar yang dapat membuat kita tidak goyah terhadap tren yang ada di sekitar kita. Yang berupaya untuk menggeser keyakinan kita. Kasih yang berdampak. Paulus puji apa yang ada di dalam jemaat Kolose. Kasih bukan hanya sekedar sebuah perasaan. Bukan. Tapi kasih yang bertindak. Ada tindakan nyata yang keluar dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Dan kemudian Paulus mengatakan apa yang ada di dalam jemaat Kolose. Dia bicara tentang pengharapan yang kokoh yang dimiliki oleh jemaat Kolose. Paulus mengatakan iman dan kasih itu muncul karena apa? Karena pengharapan yang disediakan di surga. Saudara,
Apa perbedaan antara orang yang berhadap pada keberuntungan dengan orang yang berharap kepada janji Allah? Pengharapan kita, saudara, adalah pengharapan yang membuat kita tetap tenang meskipun ekonomi sedang sulit. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita tetap tenang meskipun kesehatan kita menurun. Karena kita tahu harta utama kita aman di tangan Tuhan. Beberapa hari yang lalu seorang teman bercerita tentang anaknya yang akan melanjutkan studi. Dan anaknya ingin melanjutkan studi di luar negeri. Dan kemudian ibu ini berkata, tidak punya uang cukup untuk menyekolahkan. Tapi dia bilang sama anaknya, oke dah, doakan ya, beriman sama Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan akan sediakan segala sesuatu. Tapi uang belum ada. Dan udah kamu mendaftar aja. Dan ternyata benar saudara, anak ini mendaftar dan diterima. Tapi persoalannya adalah ketika dia sudah diterima, dia harus membayar. Dan uangnya itu juga bukan uang yang kecil saudara. 300 juta saudara. Kecil apa besar itu? 300 juta. Hah? Kecil ya saudara ya. Oh besar ya. Oh 300 juta. Waduh udah harus dibayar. Kemudian anak lakinya itu gimana ini? Gimana? Udah mamanya bilang udahlah kamu tenang. Itu aja kalau Tuhan inginkan kamu studi di luar negeri. Tuhan akan sediakan. Tapi uang itu gak datang-datang saudara. Mereka nggak punya tempat lagi untuk mengadu untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tiba-tiba saudara, burung dari suaminya itu bertelur. Bukan burung itunya ya, maksudnya burung peliharaannya saudara. Burung peliharaan itu bertelur saudara, ya bertelur. Dan seharusnya bukan pada musimnya, bertelur. Satu hari pertama. Besoknya lagi satu di hari kedua. Besoknya lagi satu hari ketiga. Wah kemudian itu mamanya langsung ngomong, Nyo, Tuhan mendengar doamu. Kenapa? Itu burung peliharaan papamu itu bertelur 3. Apa hubungannya burung bertelur 3 dengan uang 300 juta? Ditanya ternyata, saya nggak tahu itu burung apa saudara. Itu satu telur, itu potensi kalau dia kemudian menetas, dapat jadi anakan itu saudara. Satunya itu 100 juta saudara. Yang suka burung, tahu mungkin burung apa itu ya. Wow, saudara bilang, yuk ini adalah cara Tuhan. Saudara, tapi saya mau mengatakan kepada saudara, bahwa kalau hal seperti itu Tuhan menyediakan. Kalau hal seperti itu, ada burung yang Tuhan kirim. Saudara, kalau kita berpikir jauh lebih besar tentang jiwa-jiwa yang tersesat, tentang rasa haus yang ada di sekitar kita, yang harus kita jawab. Maka saya percaya saudara, jauh lebih daripada Tuhan mengirimkan 3 telur burung ini, Tuhan bisa kirimkan lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Asal kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan terakhir kemudian dalam ayat 6 sampai dengan 8. Paulus mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena Injil. Dia menyebut Injil itu berbuah. Injil itu berkembang. Saudara, jika sebuah pohon tidak berbuah maka ia bukan lagi pohon. Demikian juga dengan gereja. Jika gereja itu tidak berbuah, jika gereja itu tidak berkembang, itu tidak menjadi gereja yang sesungguhnya. Maka kemudian kenapa lahir Postpay ini? Sesungguhnya ini lahir dari mimpi visi dari senior saya Pak Peter. Sudah berpikir untuk ada Postpay di Semarang Atas. Postpay Semarang Atas, saya tahu mimpi Pak Peter ini sudah berapa lama. Kemudian saya koordinasi dengan Pak Peter. Boksu kita akan buka Postpay. Boksu Peter bilang ayo sikat. Wah Pak Boksu gimana ya sikat saya disuruh maju saudara ya. Maju. Satu kali dalam rapat saya undang Pak Peter, kemudian Pak Peter setuju. Nah, saudara kalau berdapati kalau Pak Peter sudah bersabda, selesai. Kenapa saudara? Ada mimpi yang besar. Mimpi yang besar. Oh, jiwa-jiwa harus dibawa kepada pertobatan. Dan jika Postpay ini tidak menghasilkan pertobatan, dan jika Postpay ini tidak menghasilkan pertumbuhan karakter, maka kita kehilangan esensi di dalamnya. Saudara,
Di sini dikatakan Epafras telah menanam benih itu di Kolose, diakui oleh Rasul Paulus. Di Pospe ini saudara, kita juga dipanggil untuk menjadi Epafras yang lain pada masa kini. Ya, ada Epafras yang muncul dari buah Injil. Ada rekan-rekan yang baru yang muncul dari komunitas ini. Ada orang-orang yang baru yang menyediakan diri, menyediakan hidupnya untuk mereka menjadi buah yang dipersembahkan. Buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan mau mengatakan saudara, ini tahun pertama. Tahun depan di bulan Februari atau awal Maret lagi. Di tahun kedua nanti. Biarlah laporan kita bukan cuma soal saldo kas. Laporan kita bukan hanya soal jumlah jemaat. Tapi saya memimpikan, saya merindukan bahwa laporan kita juga soal berapa banyak dari kita yang karakternya makin mirip dengan Yesus. Karakternya makin mirip dengan Paulus. Karakternya makin mirip dengan Timotius. Karakternya makin mirip dengan Epafras yang berdampak, yang berbuah di dalam Tuhan. Saudara, jangan kita menjadi Kristen yang mengambang, yang ikut arus. Tapi mari kita mengambil sebuah komitmen. Caranya apa? Caranya cek akar kita. Apakah akar hidup kita ada dalam Injil Yesus Kristus? Percaya kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Itu tak tergoyahkan. Itulah dasar motivasi kita bergerak. Kita bukan hanya melakukan sebuah kebaikan sosial yang kemudian lelah dan berpamrih. Tapi kita melakukannya karena Injil Yesus Kristus. Cek buah kita. Carilah mungkin orang-orang di sekitar kita yang mereka itu haus. Mereka berbeban berat. Kemudian kita menunjukkan kasih kita. Kasih yang berdampak melalui tindakan nyata kita. Terakhir. Gospel people. Mari melangkah ke tahun kedua dengan satu keyakinan. Kita tidak sedang membangun sebuah organisasi. Setuju? Kita tidak sedang membangun sebuah organisasi. Kita sedang menjadi bagian dari pergerakan Injil yang mengubah dunia. Kecil nggak apa-apa. Tapi kita bisa mengubah dunia di sekitar kita. Biarlah melalui Pos PI, Gospel People ini, dunia bisa melihat bahwa iman itu nyata. Kasih itu ada. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Selamat berjuang, selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan untuk melihat akar hidup kami. Apakah akar kami tertancap kuat kepada Injil Yesus Kristus? Apakah kami sungguh-sungguh mengalami kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kami? Sehingga kami tidak goyah dengan tawaran, dengan filsafat-filsafat yang ada di sekitar kami. Tapi kami sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi kami juga tidak hanya sekedar berakar. Tapi kami juga mau supaya kami berbuah di dalam Tuhan. Kami berbuah di dalam Injil. Kami menjadi Epafras, kami menjadi Timotius, kami menjadi Paulus. Yang oleh kehendak Tuhan, oleh kehendak Allah, kami diutus dan kami dipakai. Bukan hanya sekedar memenuhi ruangan, bukan hanya sekedar memenuhi gereja. Tapi masing-masing kami siap untuk berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Inilah aku ya Tuhan. Kuserahkan hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh anugerah dan pertolongan dari Tuhan, hanya oleh bimbingan dari Roh Kudus saja, maka kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.